Dulu TNI menjadi sesuatu yang sangat dielu-elu, bahkan dipandang layak sebuah barang yang amat sangat berharga. Betul? Sementara kalau kita lihat fakta hari ini, kasihan. TNI seperti dimarginalkan, dikebiri, atau seperti dikerdilkan. Karena yang nampak TNI seperti sudah lumpuh, bahkan malah menjadi alat bagi rejim untuk menteror, mengintimidasi, atau menakut-nakuti rakyat demi meraih apa yang menjadi ambisinya. Padahal semestinya dimanapun dan kapanpun TNI sejatinya harus tetap eksis dalam menghalau atau menolak semua bentuk penindasan kezaliman. Maka jawabannya, hei para pejabat tinggi dan para elit politik, apakah kalian tidak sadar celana dalam yang kalian pakai itu hasil penjualan harta karun kami? Dan apakah kalian tidak sadar bahwa dasi yang kalian pakai itu hasil dari keringat-keringat kami yang kalian peras dengan pembukuan pajak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Allah lah yang menggerakkan hati kita sehingga kita berangkat dari rumah ke sini, dan Allah pula yang melindungi kita sehingga kita bisa sampai di sini, dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala pula kita bisa bersilaturahim di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini sebagai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, di sini ada ketua saya, karena kok di rumah dipanggilnya ketua, Pak Dr. Bakhtiar Hamzah. Ada banyak sekali profesor di sini, pembicara Pak Profesor Nur Hayati Assegaf, Presiden Parlemen Wanita Dunia. Ada Prof. Hafiz, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, ada yang saya salut, beliau, saya lupa namanya, tapi saya sebutnya Prof. Sri Pejuang luar biasa, Profesor Isfardono. Kalau sudah bicara, kalah anak muda itu. Kemudian Profesor Husnul kemana tadi? Oh ada ya, itu ceritanya lucu. Waktu kolonel, dia kenal sekali sama saya dengan singkatan GN. Tidak pernah ketemu, sering disebut-sebut. Begitu saya jadi Panglima TNI, pensiun, baru tahu wajah saya. Oh ternyata yang saya sebut Pak GN itu adalah saya gitu. Belum masih di KPU, kalau ada masalah IT, termasuk yang bongkar di Borobudur, ada pagi-pagi Golkar, Jambu, PDI, Blimbing, dan sebagainya, itu atas perintah beliau suruh membongkar. Dan lahirlah Undang-Undang ITE, dan itu pula lah yang menjerat Dr. Syahganda Nainggolan, Dr. Baru Anton Permana, dan Jumur Hidayat. Itu zamannya Bung Yusuf loh. Kalaulah tidak karena tinta, tak akanlah bisa kutulis puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah hadir kita semua di tempat ini. Kita semuanya yang di sini tentu sebagai manusia yang sangat-sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya di sini bukan orasi kebangsaan, tapi saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni Briawan, kemudian Profesor Nur Hayati, kemudian ini dia yang harus didingin dulu. Kemudian Prof. Husnul dan yang Dr. Ubadillah. Itu harusnya berurutan tuh sampai puncaknya beliau itu sehingga meledak-ledak. Dan siapa lagi? Udah deh, Dr. Syamsuddin sudah ya, cukup ya. Semuanya luar biasa sehingga saya berkesimpulan bahwa riuhnya temperamen perpolitikan menjelang Pilpres 2024 yang dikatakan tadi, ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol, semakin hari. Di mana-mana melontarkan akidasi, provokasi, hanya untuk kepentingan masing-masing. Jauh dari edukasi.
saya ulangi, jauh dari equasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam norma etika, estetika, sama sekali ditinggalkan. Dan ini semuanya, norma-norma ini semuanya seolah-olah hilang. Seolah di Indonesia nggak ada norma-norma ini. Diterkam oleh ambisi, saling berebut jabatan, saling berebut kekuasaan. Dan saya yakin kita semua yang di sini tidak menyangka, di luar ekspektasi kita, bahwa suasana perebutan kekuasaan yang menguakkan ini dalam pikiran kita. Karena tidak pernah terjadi seperti ini. Karena sejatinya bahwa ini semuanya akan menjadi keresahan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab dalam soal nasib bangsa ke depan, termasuk kita yang di sini maupun yang sedang mendengarkan semuanya ini. Karena setiap hari kita disuguhi sebuah sinetron. Sinetron berjudul keserakahan, kerakusan, saling serang, saling caci, saling maki antara politisi hanya dalam merebutkan jabatan dan kekuasaan yang sudah begitu tampak sangat vulgar, tanpa malu-malu, tanpa rasis sedikit pun. Sebenarnya mereka juga tidak sadar atau benar-benar sadar bahwa ini akan ditanggung oleh nasib bangsa dan negara ke depan. Saya yakin bahwa sinetron ini sangat memuakkan apabila saudara-saudara menyimak dari hari ke hari. Apalagi ditonton oleh kaum agamawan, ulama, pendeta, pastor, yang mereka semuanya selalu berpegang pada norma-norma ketuhanan Yang Maha Esa, norma-norma etika dan estetika. Dan tentunya kaum agamawan khawatir kalau ini dibiarkan akan merusak dan menghancurkan bangsa ini ke depan. Kenapa saya yakin hal ini? Karena kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa kaum agamawan adalah memegang kuat, teguh nilai-nilai ketuhanan untuk membimbing kita semuanya. Dan seolah-olah tidak berbekas karena di semua media isinya hanya caci maki secara vulgar. Pertanyaannya adalah apakah para agamawan bisa nyaman hidup di negeri ini yang kondisinya seperti ini? Tentu mereka semuanya merasa gerah. Dan yang lebih lagi, mereka pasti berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk menyelamatkan rakyat ini. Bahkan semuanya melihat para elit politik sibuk mengurus masalah koalisi. Sementara di sisi lain tidak terlihat tentang kerja nyata yang real dalam menjawab persoalan kemiskinan yang setiap hari selalu digeluti oleh rakyat pada umumnya. Mereka tidak berpikir itu. Dan kaum intelektual pun pasti sama. Mereka khawatir karena mereka punya pengetahuan. Mereka bisa memprediksi ke depan apabila ini terus terjadi. Dan saya yakin mereka pun berpikir bagaimana jalan keluar yang baik demi menyelamatkan bangsa ini. Pemikiran-pemikiran politikus provokatif pasti akan minta persatuan dan kesatuan. Dan dengan apapun juga mereka ini mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh, yang menjijikkan dan memuakkan. Dan politisi sekarang ini sangat tidak mustahil bisa lepas dari hukum kausalitas, yaitu hukum sebab dan akibat. Bahwa apa yang dilakukan sekarang ini pasti kita akan menuai buahnya, baik itu yang kita lakukan baik maupun jelek. Seperti yang tersirat dalam surat di Al-Quran 99 ayat 78. Maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar atom, sangat kecil sekali, pasti nanti akan dilihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar atom, maka pasti nanti akan dilihatnya juga. Begitulah ketetapan hukum Sang Pencipta yang mustahil bisa dirubah oleh manusia apapun juga, dengan tenaga dan cara apapun juga. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya ini terlihat bahwa dianggap bernegara ini berbuat semau gue, sakar PDW, sakar insun, tidak berpikir. Yang penting saya dan kroni saya bisa selamat dan berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dipertontonkan para politisi ini tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial. Mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana mereka melihat ini semuanya? Adakah yang berbentuk edukasi? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah yang membuat yang dikatakan Pak Ubed tadi, Dr. Ubed, bahwa generasi muda milenial apatis. Apatis. Mengapa apatis? Mereka masih muda belia. Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat, logis, realistis.
dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi